semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Priska Elizabeth N. Ada beberapa yang komen, bukan berapa ya, ini jadi dia ini sering komen di YouTube channel aku. Terima kasih, berarti kamu jadi kamu ini ya, apa namanya, melihat YouTube channelku dan sering nonton. Terima kasih. Ada pertanyaan sekitar dunia pelayaran, pelayaran kayak apa aja cuy. Yaudah langsung aja nih pertanyaannya, nggak usah belibet-belibet lah ya. Karena aku juga nggak mau terlalu banyak apa namanya, banyak durasi. Jadi yang pertama itu adalah apa nih pertanyaannya? Aku baca dulu nih. Jadi dalam setahun ketemu berapa kali? Oke, dalam setahun ketemu berapa kali? Belum pernah ketemu. Kaget kan pasti, kok bisa belum pernah ketemu? Ya iyalah belum pernah ketemu. Secara dia udah berlayar itu 4 tahun 4 tahun nggak turun-turun, nggak pernah ketemu sama aku, juga nggak pernah ketemu sama keluarganya di Batam gitu. Jadi 4 tahun berlayar terus, jadi nggak pernah turunnya nanti kalau misalkan memang dia sudah memutuskan bahwa oke, duit gue udah cukup nih, gue turun dulu deh gitu. Karena kalau di dunia pelayaran ya, karena juga pacar aku ini bukan yang pegawai tetap gitu loh. Jadi kan kalau misalkan di dunia swasta, setahu ya, tolong dikoreksi kalau salah, kalau misalkan kamu memutuskan buat turun itu berarti ya udah lepas. Jadi kayak bukan karyawan lagi gitu loh di kapalnya situ. Kayak misalkan kalau misalkan kita di darat, di perusahaan-perusahaan pada umumnya kan kita bisa ngambil cuti, kita bisa ambil libur, ada kayak ada liburnya. Nah kalau misalkan pacar aku tuh enggak, kalau misalkan kamu memutuskan buat turun ya berarti oke, selesai gitu loh. Makanya itu jadi dia kumpulin duit dulu, karena dia juga apa namanya, mau lanjut sekolah lagi kan. Jadi ya gitu, ngumpulin duit. Yang lanjut sekolah kan juga butuh biaya ya say, mahal gitu. Terus ini ada lagi nih, tiap berapa bulan bisa turun. Belum pernah turun, kalau dikasih tahu kan, orang dalam setahun aja belum turun, gimana berapa bulan gitu. Aku juga nggak tahu ya, ini tuh kayak tergantung dari perusahaannya dan tergantung dari pasangan kamu sendiri gitu. Ya pasangan kamu kepengen berlayar berapa lama gitu. Kalau misalkan mungkin ada beberapa yang udah berkeluarga, dia tahu dia udah berkeluarga, ada yang kala mereka memutuskan bahwa oke, 6 bulan gue selesai nih, ntar gampang deh, setelah gue udah turun gue bisa cari kapal yang lain gitu. Jadi kayak gitu. Tapi ada beberapa juga yang memang udah berkeluarga memutuskan buat ya udah gue 4 tahun santai aja, selalu aja gitu, nggak masalah. Dan ada juga yang memang keluarganya juga nggak masalah juga, yang penting duit lo ngalir nih buat gue nih, yang penting dulu duit lo ada gitu. Juga kayak gitu. Cuman dalam setahun belum pernah ketemu, dalam beberapa bulan juga belum pernah ketemu. Jadi ketemunya cuman by video call, by telepon, ya udah gitu-gitu aja. Jadi melepas kangennya ya memang lewat, ya gimana dong, cuman bisa lewat daring gimana. Terus akrab sama keluarganya atau enggak? Puji Tuhan akrab. Mucat, nggak tahu kelihatan di sini apa enggak. Puji Tuhan akrab sama keluarganya, akrab sama mamahnya, akrab sama apa ya itu sebutannya. Jadi mohon maaf, jadi aku nggak tahu sebutannya di bahasa Bataknya tuh apa. Cuman kalau menurut aku sepertinya tuh tante ya. Iya tante, benar. Tante, om gitu. Papanya juga, cuman kalau misalkan papanya belum secara langsung tatapan muka ya, hanya kayak bayi suara aja. Jadi lewat perantara melalui mamahnya. Jadi video call kan sama mamahnya. Jadi ada papanya juga gitu. Dan kalau misalkan video call pun tuh kadang kala ada dianya juga, dia juga ikut video call. Kadang kala cuman hanya aku sama mamahnya aja gitu, kadang juga sama adik-adiknya gitu sih. Dan kalau misalkan aku lagi video call berdua bareng mamanya juga, aku jarang ngasih tahu sama pasangan aku lebih video call sama mama, jarang juga sih. Kadang-kadang masih tahu, kadang-kadang ya udah kayak cuman yang ya emang udah akrab gimana lagi gitu. Kadang-kadang aku tuh kelemahannya tuh di sini gitu loh. Jadi selalu ada kata-kata yang selalu terulang-ulang, jadi susah. Kata bahasanya rada ribet. Terus video call juga apa ya, bareng sama adik-adiknya juga pernah juga gitu. Bukan pernah, emang beberapa kali sih ya. Nanti deh kak aku screenshotin kalau misalkan ada ininya, siapa namanya,
ada riwayat riwayat apa sih namanya, telepon sama video call-nya kalau di WhatsApp sendiri gitu. Itu aja sih. Aku tuh udah jarang mempergunakan WhatsApp sebenarnya, cuman karena memang ada beberapa yang masih menggunakan WhatsApp, jadi hanya orang-orang tertentu yang emang mempertahankan WhatsApp, karena ada beberapa orang-orang tertentu yang menggunakan kayak misalnya pasangan aku, mamaku, papaku, adikku gitu, sekolah. Kalau enggak ya udah larinya ke lain, ke Telegram. Cuman karena emang dalam apa namanya berkomunikasi masih menggunakan WhatsApp, ya udah pakai itu aja. Jadi kalau misalnya bilang akrab atau enggak, ya puji Tuhan akrab gitu. Tapi kalau ketemu belum, doain aja semoga cepat ketemu ya kan. Mudah-mudahan kalau misalnya pas waktu ketemu langsung ini apa namanya ada omongan buat ke arah yang serius gitu, gue gitu. Nah, pokoknya gitu. Pokoknya dalam setahun belum pernah ketemu, dalam beberapa bulan juga belum pernah ketemu, karena ya dalam 4 tahun ini dia belum datang ke sini, belum menjekin kaki di tanah Indonesia. Dia masih senang di luar negeri, masih senang berkelayapan gitu. Tapi berkelayapan yang menghasilkan duit ya, menghasilkan cuan, dan berkelayapan yang tidak menghasilkan cuan gitu. Gitu sih. Dan kalau misalkan kalian tanya juga kenapa sih dia nggak turun kenapa? Gini ya, kalau aku tuh nggak pernah yang namanya mengekang pasangan aku yang kayak kamu pokoknya segini harus turun, enggak. Karena aku sadar diri aku ini belum jadi siapa-siapanya gitu, dan aku juga nggak mau jadi orang yang membatasi impian pasanganku gitu. Semua orang punya mimpi, semua orang juga punya kebutuhan gitu loh. Karena pada saat ini memang kebutuhannya dia cari cuan gitu, jadi aku nggak mau jadi orang penghalang mimpinya dia untuk meraih kesuksesannya gitu. Apalagi dia juga kepengen mau sekolah lagi buat bisa nambah titel juga gitu. Jadi ya itu udah gitu. Aku sebagai pasangan yang baik hanya mensupport, mendoakan gitu. Semoga apapun yang dia lakukan itu baik adanya dan hasilnya juga baik gitu. Jadi jangan terlalu jadi pasangan yang gimana dan bagaimana. Kalau misalkan kamu dalam pacaran aja udah kayak gimana dan bagaimana, ya nanti kalau misalkan udah di jenjang nikah pasti bakalan tambah ribet gitu. Karena memang ya yang kita tahu ya kondisinya tuh memang berbeda dengan yang lainnya. Jadi ya harus bisa mengerti bahwa memang dia pergi jauh tuh memang karena ini gitu loh, mengumpulkan ini juga. Kan dia cari makannya kan juga di sana gitu loh. Masa kita harus apa sih namanya harus membatasi dia untuk mencari duit gitu. Itu aja sih ya. Mungkin mohon maaf ya, mohon dikoreksi kalau misalkan ada yang salah, bisa dikoreksi karena pengetahuanku juga cetek di sini ya kan, karena pengetahuanku hanya sebatas yang aku tahu aja selama aku berpacaran sama seseorang yang bekerja sebagai pelaut gitu. Terima kasih sudah terjawab. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah selalu pantengin YouTube channel aku. Bye bye. Semoga aku bisa memberikan informasi yang jauh lebih edukatif lagi dan jauh lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti dalam nonton Yesus aku bisa jawab ya. Oke, bye bye. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. God bless you and see you next time. Bye.